Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon, everyone. Firstly, let me introduce myself first. I'm Muhammad David Hidayatullah from the Ajarmi student from State University of Makassar. Today, I'm gonna be your teacher's assistant because Memnur still has something to do that important. So, for this opportunity, I'm gonna give you a material about the explanation text. Okay, firstly, the definition of explanation text. What is explanation text? Apa itu teks eksplanasi? The explanation text is a text which tells processes relating to forming a natural or social or scientific and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history textbooks. Jadi, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang digunakan untuk memforming atau istilahnya itu mengumpulkan data terkait bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Ya, misalnya kayak di sini contohnya natural, social, scientific, and cultural phenomena. Misalnya bagaimana proses terjadinya natural itu apa ya? Natural kita bisa ambil contoh kayak terjadinya hujan ya. Bagaimana itu hujan bisa terjadi? Nah, kita perlu garis bawahi di sini ada explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. Jadi di teks eksplanasi ini di situ tercantum bahwa ada dua kata kunci di situ, yakni why dan how. Nah, jadi dalam teks eksplanasi itu menjelaskan tentang bagaimana dan kenapa fenomena itu dapat terjadi. Fenomenanya apa? Nah, natural or social or scientific and so on and so on. Contohnya satu untuk natural. Tadi yang sudah saya bahas tentang turunnya hujan. Nah, bagaimana hujan bisa turun? Nah, apa penyebabnya hujan bisa turun? Kenapa hujan turun? Ya, itu nanti akan dibahas dalam teks eksplanasi. Itulah yang disebut sebagai teks eksplanasi. Kemudian kita melanjutkan pada yang kedua, yakni purpose, tujuan, or the social function, sama, of explanation text. Apa sih tujuan adanya explanation text itu? Jadi, the purposes of the explanation text are, the first one is, the explanation is a text which tells processes relating to forming a natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi tujuan yang pertama adanya teks eksplanasi ini untuk menjelaskan bagaimana sih proses tentang terjadinya tentang terbentuknya sebuah fenomena, baik itu natural, social, scientific, or cultural phenomena. Nah, kemudian tujuan yang kedua adanya explanation text ini yakni to explain how or why something happens. Nah, jadi untuk menjelaskan how, bagaimana, dan why, kenapa sesuatu itu dapat terjadi. Itu tadi dua tujuan atau dua social functions adanya explanation text ini. Kemudian kita memasuki yang ketiga, yakni generic structure of explanation text atau struktur umum dari explanation text itu sendiri. Yang pertama adalah title atau judul. Nah, biasanya text explanation itu ada judulnya paling atas. Nah, misalnya yang tadi saya katakan how does bagaimana hujan itu terjadi. How does the rain something ya. Misalnya bagaimana hujan itu terjadi ya, itu judulnya. Kemudian yang kedua adalah general statement or opening. Nah, the general statement is stating the phenomenon issues which are to be explained. Jadi di general statement ini atau di opening ini biasanya dia ada di paragraf pertama. Tujuannya apa di general statement ini? Yakni to stating the phenomenon issues, untuk menyampaikan
isu-isu fenomena which are to be explained, yang nantinya akan dijelaskan lebih dalam lagi. Jadi kayak kita di paragraf awal ini kita hanya mengatakan bahwa kita menggambarkan secara awalan saja tentang apa yang ingin kita bahas ke depannya. Itu general statement or opening. Kemudian kita masuk yang ketiga, yakni sequence of explanation, ya, bagian-bagian atau urutan-urutan dari penjelasan. In sequence of explanation, stating a series of steps which explain the phenomena, description or sequences, why and how something happens. Nah, di sequence of explanation ini, di situ menjelaskan tentang tahapan-tahapan dari fenomena itu dapat terjadi dan mendeskripsikannya atau or sequences atau mengurutkannya, why kenapa dan how something happen dan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Jadi di sequence of explanation ini yang tadinya di general statement itu digambarkan secara awal saja, secara gambaran saja, di paragraf kedua ini dijelaskan lagi lebih rinci, dapat berupa steps maupun urutan atau sequence tahapan-tahapan dari fenomena itu dapat terjadi. Oke. Setelah title, general statement, sequence of explanation, yang terakhir ada conclusion. Nah, conclusion merupakan kesimpulan yang dapat diambil oleh pembaca maupun penulis dari apa saja yang sudah dibahas di paragraf sebelumnya. Dan conclusion juga bisa sebagai penutup dari explanation text tersebut. Oke, setelah generic structure of explanation was done, now we moved to the language features of explanation text. Nah, jadi ada language features yang digunakan di teks eksplanasi ini. Apa itu language features? Language features itu adalah model bahasa yang digunakan dalam explanation text ini. Di sana ada 4 di sini ya. Ada 4 di sini. In an explanation text, there are linguistic features as below. Dalam explanation text ada linguistic features atau language features seperti yang di bawah ini. The first one is using simple present tense. Salah satu language features yang pertama yakni using simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense merupakan sebuah tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Nah, contohnya, I'm presenting the material right now. Saya sedang mempresentasikan materi saat ini. This is the example of simple present tense. Kemudian language features yang kedua yakni using passive sentences, menggunakan kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif itu merupakan kalimat kalau kita di dalam bahasa Indonesia itu menggunakan dipukul, dibawa, dan lain sebagainya. For the example in English, we can say that David teach. I'm sorry for my bad. David taught by the teacher. Artinya Okay, sorry guys, a little bit mistakes here. Contoh dari passive sentence ini seperti yang saya katakan tadi, yakni David is taught by the teacher. Ya, artinya David sedang diajar oleh seorang guru, oleh gurunya. Itu merupakan kalimat passive sentence atau contoh dari kalimat passive sentence. Kemudian language features yang selanjutnya, yang ketiga, yakni using action verbs. Ya, kalau tadi di kalimat yang kedua itu menggunakan passive sentence, yang ketiga baru menggunakan action verb. Apa itu action verb? Ya, kata kerja. Kata kerja, like tadi kan David diajar, sekarang David mengajar. Bagaimana bahasa Inggrisnya? David is teaching.
David is teaching the class right now. Nah, itu kalimat, itu merupakan sebuah kalimat action verbs. Oke, kemudian language features yang terakhir, yang keempat, yakni containing explanation of the process. Ya, jadi dalam explanation text ini terdapat kalimat eksplanasi atau penjelasan dari proses kejadian itu yang akan dibahas nanti. Ada explanation atau penjelasan dari proses ya, terdapat di text explanation text ini. Okay, after we have done about the language features of the explanation text, now is the example of the explanation text. Nah, di sini ada sebuah teks eksplanasi. Judulnya, kita lihat tadi, generic structure-nya ada judul ya. Nah, judulnya ada di sini, How does rain happen? Bagaimana hujan itu dapat terjadi? General statement-nya, rain is the primary source of fresh water for most areas of the world, providing suitable conditions for diverse ecosystems, as well as water for hydroelectric power plants and crop irrigation. Nah, jadi di sini jelaskan di openingnya bahwa apa itu hujan. Apa itu hujan? Hujan is the primary source of fresh water for most areas of the world, and so on and so on. Kemudian how waters happen. Nah, nanti how rain happen. Nah, nanti itu dijelaskan di bawahnya. The phenomenon of rain is actually a water circle. The concept of the water cycle involves the sun hitting the earth's surface water and causing the surface water to evaporate. The water vapor rises into the earth's atmosphere. The water in the atmosphere cools and condenses into liquid droplets. The droplets grow until they are heavy and fall to the earth as a precipitation, which can be in the form of rain or snow. Jadi dalam paragraf kedua ini dijelaskan lebih rinci tentang bagaimana hujan itu terjadi. Nah, di sini jelaskan the phenomenon of rain is actually a water cycle. Jadi fenomena hujan itu sebenarnya hanya perputaran dari air. Konsepnya, the concept of the water cycle involves the sun hitting the earth. Jadi konsepnya adalah matahari yang memanasi bumi sehingga air itu menguap. The vapor rises into the earth atmosphere. Jadi airnya itu menguap sampai naik ke atmosfer. The water in the atmosphere cools and condenses into liquid droplets. Jadi air yang sudah naik ke atmosfer itu berubah menjadi dingin dan menjadi liquid ya. The droplets grow until they are heavy. Di sana airnya itu tadi yang sudah berubah menjadi liquid tadi, dia akan semakin berkembang sehingga menjadi lebih berat. Nanti kalau sudah berat, are heavy and fall the earth as precipitation, which can be in the form of rain or snow. Ya, nanti kalau airnya itu sudah naik ke atmosfer, kemudian dia berubah menjadi liquid. Kemudian di sana semakin berkembang hingga semakin berat. Saat beratlah baru air itu turun ke bumi, fall to the earth as precipitation, which can be in the form of rain or snow. Nah, di paragraf kedua ini merupakan sequence of the explanation atau tahapan-tahapan penjelasan tentang tahapan-tahapan that something happen. Nah, something yang dibahas saat ini adalah rain. Nah, bagaimana hujan itu turun. Kemudian paragraf selanjutnya ya ini, however, not all rain reaches the surface. Some evaporates while falling through dry air. This is called virga, a phenomenon which is often seen in hot, dry desert regions. Nah, di paragraf terakhir ini barulah berisi tentang kesimpulan atau penutup yang menggambarkan sedikit tentang teks paragraf sebelumnya. Ya, I think
our material. This is for our material today. Um, about the explanation text. If you guys still have any question about it, you can feel feel free to ask in the WhatsApp group. Okay, I'm gonna close this meeting for today. I'm gonna close this video. Thank you for watching this video, and I do really sorry for my mistakes and my weaknesses. I hope you guys can learn something today. And I'm David Hidayatullah from the Ajarmi student, State University of Makassar. It's time for me to stand up. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.